satu kali telepon, lo di mana? Nongkrong yuk, ngobrol, masuk kamar baku cuki. Oke, video ini gue akan ngebahas tentang topik yang sebenarnya berkelanjutan dengan video yang ini, yang pembahasan one night stand. Karena pembahasan kali ini gue mau ngajak kalian berbicara tentang friends with benefit. Udah tau lah ya, pasti konteksnya langsung kemana ya, seksual. Tapi men, gue mau buka statement dulu nih ya. Menurut gue lebih setuju, gue lebih prefer dengan friends with benefit daripada one night stand. Kenapa? Karena friends with benefit lo menjalin hubungan yang baik dengan seseorang. Tapi kalau one night stand, belum tentu lo bisa ngejalin hubungan baik kecuali hubungan badan yang cuma satu malam, yang lo juga nggak tahu lo having sex dengan siapa, lo nggak tahu notabene seperti apa tuh orang gitu kan. Makanya kenapa gue lebih prefer dengan friends with benefit. Walaupun ya mungkin anak-anak zaman sekarang rasa ingin taunya gue gila-gilaan men, ya kan. Duh gue pengen ngerasain one night stand nih, gue baku cuki sama yang ini, gue baku cuki sama dia, gue tertarik, aduh gue sange banget sama dia, gue pengen bawa pulang. Ya banyak lah ya anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Tapi menurut gue pribadi gue lebih prefer dengan friends with benefit. Kita breakdown satu-satu ya. Friends with benefit itu menurut gue dan sepengetahuan gue biasanya terjadi itu ya dengan partner kerja, teman nongkrong, teman hangout bareng, itu bisa banget terjadi. Atau sahabat yang udah lama pun bisa aja tiba-tiba jadi akhirnya friends with benefit. Pokoknya itu tuh kayak friends with benefit itu kayak lo berhubungan baik dengan orang yang biasa ada sama lo gitu. Lagi sering-seringnya banget sama lo, kayak partner kerja gitu. Partner kerja lo lawan jenis, misalkan gue, partner kerja gue laki-laki, terus kita tuh dalam 1 minggu 5 hari kita bareng-bareng dengan aktivitas bareng-bareng dari pagi sampai malam, banyak waktu bersamaan, banyak bersentuhan secara fisik ya, bersentuhan gak sengaja kena tangan lah, gak sengaja ngerangkul lah gitu ya, karena namanya juga temen ya kan, mau pelukan temen juga ya fine aja gitu. Biasanya berawal-awalnya tuh dari situ tuh, kode-kodean, terus yang kayak aduh gue jadi tertarik nih sama dia ya gitu. Tapi men, gue masih ngingetin banget sama kalian, kalau lo udah punya rasa ingin melakukan friends with benefit, lo mau masuk ke zona friends with benefit, please banget jangan main hati. Lo jangan memulai sesuatu yang akhirnya gak bisa lo akhirin. Daripada lo pusing sendiri akhirnya kayak gimana, daripada itu mengecewakan diri lo karena ekspektasi lo udah tinggi banget nih gitu ya kan. Jangan men, please jangan main hati deh sama masalah kayak gini-ginian. Karena konteksnya friends with benefit ini lebih banyak tentang seksualnya, hanya tentang nafsunya. Jadi kayak partner kerja gue itu bisa gue jadiin teman seks gue gitu kan. Benefitnya itu seks gitu. Nikmatan seks nafsu yang terlampiaskan itu benefitnya dari friends with benefit. Dan menurut gue itu jangan sampai lo main perasaan. Karena bahaya banget jadinya. Lo jadi akan masuk ke bisa jadi friend zone atau hubungan tanpa status atau cuma teman tapi mesra doang gitu ya kan. Jadi itu akhirnya ngecewain diri lo sendiri. Pasti nggak mungkin enggak kalau lo udah main perasaan. Makanya kalau lo memang mau masuk ke friends with benefit atau lo ingin melakukan itu atau bahkan lo udah punya friends with benefit, please banget gue ngingetin kalian untuk jangan pakai hati. Oke? Abis itu lanjut. Menurut gue pribadi, dari friends with benefit ini sebenarnya benefitnya tuh banyak banget. Bukan cuman lo dapetin teman seks doang, tapi lo bisa dapetin teman curhat, lo bisa dapetin teman yang selalu ada buat lo bisa dapetin orang yang bikin lo nyaman, orang yang udah connect nih, udah connect secara chemistry gitu lo udah dapet nih keintimannya gitu. Dan menurut gue itu perlu dijaga sih. Walaupun ya mungkin memang nggak bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius, ya tahu aja batasannya friends with benefit gitu. Apalagi kalau tujuan lo memang friends with benefitnya hanya untuk mendapatkan seksnya, teman seksnya. Tapi kalau menurut gue pribadi, friends with benefit itu banyak benefitnya. Lo bisa ngedapetin orang yang just one call away, kayak, men, di mana? Gue butuh bantuan lo nih, gue lagi kesepian. Tuh orang bisa datang. Lo bisa curhat-curhatan dulu. Abis itu kalau misalkan akhirnya berhubungan badan ya udah gitu ya kan, tuh bonus men, kayak gitu kalau menurut gue. Makanya kenapa gue lebih prefer friends with benefit daripada one night stand.
Dan lagian gini men, friends with benefit itu lo dengan satu orang gitu, lo menjalin hubungan baik dengan satu orang daripada one night stand. Lo udah cuma ML doang, terus lo nggak punya hubungan apa-apa sama tuh orang gitu. Jadi ya kayak sia-sia aja gitu loh. Makanya gue lebih prefer sama friends with benefit gitu. Dan kalau lo tanya sama gue, apakah FWB itu baik atau enggak? Kalau menurut gue, FWB itu baik. Lebih baik daripada one night stand. Walaupun konteksnya seks ya. Seenggaknya ketika lo berhubungan badan dengan teman lo, dia bisa memperlakukan lo lebih baik daripada strangers. Dia lebih bisa ngontrol nafsunya daripada strangers. Men, lo nggak mau kan tiba-tiba diperlakuin BDSM? Iya kan, lo tau lah BDSM apa. Kalau lo nggak tahu, lo searching aja karena pembahasannya belum sampai situ. Someday gue pasti akan ngebahas BDSM tapi belum sekarang. Ya kan, daripada lo tiba-tiba diikat-ikat, tiba-tiba lo dicambuk, lo nggak tahu kan imajinasinya tuh orang sampai mana. Kalau imajinasi seks lo belum sampai BDSM, terus lo diperlakuin kayak gitu, lo ngerasa buruk banget dong pasti kan. Sedangkan kalau lo friends with benefit, lo udah tahu nih, temen lo, lawan jenis lo juga pasti lebih menghargai lo daripada orang yang lo ajak one night stand. Makanya menurut gue itu baik adanya gitu. Kalau emang lo punya pilihan untuk ngelakuin friends with benefit, atau lo nyari teman seks, ya mendingan friends with benefit daripada one night stand, daripada lo keluar sembarangan pilih orang gitu. Nah ini gue mau contohin, temen gue pernah melakukan FWB dengan rekan kerjanya, dan men, karena salahnya adalah rekan kerjanya itu main perasaan sampai akhirnya hubungan mereka akhirnya stop. Mau hubungan pertemanannya kayak, mau hubungan benefitannya kayak, itu kelar. Itu dia makanya kenapa gue bilang jangan main perasaan, karena kalau udah friends with benefit tuh jarang banget orang berpikir untuk komitmen yang lebih serius gitu loh. Jarang banget orang mau memulai komitmen dari friends with benefit, karena notabene tuh mereka udah temenan. Kalau misalkan emang lo pengen komitmen yang lebih, ya lo bilang aja di depan, daripada lo ngelakuin friends with benefit dulu terus lo berharap komitmennya akan jadi lebih serius gitu. Kalau menurut gue sih, dengan pengalaman temen gue yang dia ceritain dan gue ada langsung, jadi mendingan yaitu pesan paling pentingnya adalah jangan main hati kalau lo mau friends with benefit. Dan konsekuensinya lo harus tahu sih men, friends with benefit berarti hubungan pertemanan lo sudah nggak seperti teman-teman biasanya nih, udah lebih akrab, udah lebih intim. Ketika ada masalah, resikonya banyak. Resikonya lo bisa kehilangan temen lo yang paling dekat itu, yang jadi friends with benefit lo ini. Lo udah siap apa belum? Kalau belum, jangan coba-coba, mendingan. Masa buat anak coba-coba, ya kan? Sama ada satu lagi temen gue contohnya, dia ini mereka udah kenal lama, mereka udah deket sebagai gebetan gitu ya, sekitar 4-5 tahun, tapi nggak jadian-jadian. Hubungannya tuh hilang timbul. Dan tiba-tiba mereka deket lagi, sampai akhirnya nggak sengaja main ke kosan lawan jenisnya, dan akhirnya having sex di situ. Dan tanpa sadar hubungannya itu menjadi friends with benefit. Jadi cuman yang kayak satu kali telepon, lo di mana, nongkrong yuk, ngobrol, masuk kamar baku cuki. Dan kebanyakan awal mulanya friends with benefit tuh dari yang kayak gitu. Jadi friends with benefit tuh bukan yang kayak, lo mau gak jadi friends with benefit gue, jadi teman seks gue. Enggak men, enggak kayak gitu juga gitu. Biasanya itu terjadi aja, tapi akhirnya lo nggak sadar bahwa itu cuma friends with benefit. Dan temen gue, lawan jenisnya itu akhirnya baper. Dia salah mengartikan, karena ya backgroundnya awalnya mereka udah dekat, udah jadi gebetan. Sampai akhirnya tiba-tiba having sex, dikira itu salah satu perwujudan komitmen maunya serius, mau ke jenjang yang lebih serius. Tapi ternyata ya friends with benefit aja. Dan akhirnya hubungannya gak baik-baik aja. Hubungannya lost kontak gitu aja. Dan ada penyesalan lah, ada rasa buruknya lah, gak enaknya lah. Makanya ya menurut gue wajib banget kalian pikirin lagi, udah siap belum sama friends with benefit? Udah siap belum dengan semua resiko-resikonya? Dan resikonya juga ya
lo nggak bisa cemburuan sih men. Mau lo udah having sex tapi temen lo deket sama temen yang lain, temen lo friends with benefit dengan orang lain, lo nggak bisa cemburu. Lo nggak punya hak sama sekali untuk itu. Sebebas itu emang. Itu makanya kalian udah siap atau belum? Kalian bisa komen di bawah, kira-kira kalian mau gak sih untuk friends with benefit? Dan pesan dari gue, mendingan lo FWB daripada one night stand. Tapi kalau bisa ya mendingan gak usah dua-duanya men. Supaya ketika lo udah di hubungan serius aja gitu kan, kalau emang lo mau ngelakuin ya. Dan satu lagi pesan gue, jangan banget main hati di friends with benefit kalau memang lo berdua belum ada omongan untuk komitmen, untuk omongan hubungannya mau dibawa kemana, atau udah ada tanda-tanda bahwa hubungan ini akan lanjut ke yang lebih serius. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini, pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Entah teman-teman kalian yang masih ngelakuin FWB lah, entah teman-teman kalian yang masih berencana untuk FWB, atau yang udah kelar ngelakuin FWB. Kalian perlu share sama mereka. Siapa tahu mereka bisa sharing, bisa berbagi pengalaman di kolom komen. Oke, jangan lupa juga untuk komen, kalian mau gak sih untuk FWB? Dan menurut kalian FWB itu kayak apa? Oke, sampai jumpa di next video. Gue Psycho Mars. Peace out.